Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan saya Ayu Nintias, dosen di Prodi Kebidanan Magelang, program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah asuhan kebidanan komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam program studi Kebidanan Magelang program Diploma 3 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah disampaikan dengan pembelajaran tatap muka menggunakan student centered learning, menggunakan metode pembelajaran small group discussion, problem based learning, kemudian discovery learning, kemudian juga dengan case study. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep kebidanan komunitas, konsep pelayanan kebidanan komunitas, menjelaskan konsep keluarga sebagai pusat pelayanan, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, pemanfaatan hasil survei kesehatan di masyarakat, pemantauan pelayanan KIAKB di wilayah kerja puskesmas, kemudian pemberdayaan masyarakat, pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas, sistem rujukan dan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan evidence based dalam asuhan kebidanan di keluarga dan komunitas, kemudian KIE pada asuhan kebidanan di keluarga dan komunitas. Kemampuan yang diharapkan ditujukan dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPL yang dicapai pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktek pelayanan. Lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat termasuk dengan masalah kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang ketiga, lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa hamil, persalinan, nifas, kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan KB, termasuk masalah kesehatan ibu dan anak dengan prinsip universal precaution and patient safety sebagai di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan di komunitas. CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kebidanan komunitas. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dan KIE pada individu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan wilayah setempat melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk capaian pembelajaran dengan rincian sebagai berikut di pertemuan 1-14 yang itu meliputi yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian sasaran, tujuan, prinsip asuhan kebidanan komunitas, jaringan kerja kebidanan komunitas. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Capaian pembelajaran yang keempat adalah mampu memahami tentang pemberdayaan masyarakat, mampu mempraktekkan dan menganalisa PBSKIA, mampu menguraikan pengelolaan kelas ibu hamil dan balita dan posyandu. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan mengelola asuhan kebidanan pada keluarga. Kemudian yang kedelapan, mampu memahami dan mengelola asuhan kebidanan pada komunitas. Yang kesembilan, mampu menjelaskan tentang sistem rujukan dan pelayanan kebidanan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari textbook, bahan ajar, dan materi ajar yang sudah kami masukkan di dalam LMS atau Learning Healthy kami. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar melalui review hasil belajar dan diskusi pada setiap pertemuan. Kemudian untuk evaluasi sumatif terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah UTS,
Yang kedua, UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 40%, kemudian tugas dengan bobot 30%. Berikut ini adalah video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa kembali di pertemuan keempat dengan adik-adik semuanya di mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, yaitu prodi kebidanan Magelang program diploma 3 ya. Sekarang selamat sudah di semester 4 ya semuanya. Untuk hari ini kita akan nanti banyak hal kita pelajari, tapi sebelum kita mulai marilah terlebih dahulu untuk konten bisa memimpin doa biar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk kontennya Mbak Eva, kamu silahkan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa saja. Terima kasih Mbak Atika. Oke, Mbak Sastri. Oke, Mbak Salma. Oke, Jaza. Oke, Mbak Yasinta ya namanya. Yasinta apa Yasmin? Yasmin. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Mbak Triwulandari. Hadir. Bintang Mas Ayu. Oke, selanjutnya Mbak Nora Safa. Oke, alhamdulillah berarti di kelas pagi ini kelas viola semuanya hadir semua ya 100%. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Oke, terima kasih tadi sudah Bu Ayu absen semuanya hadir. Nanti jangan lupa mengisi presensi di Healthy ya, jangan lupa tetap karena itu untuk bukti secara rekaman di RMS kita. Oke, sebelum kita nanti melanjutkan ke sesi pembelajaran hari ini, kita review dulu ya pembelajaran kita yang minggu lalu. Mungkin masih ingat tentang konsep pelayanan kebidanan komunitas itu seperti apa? Monggo dari kelompok sini, sayap sini. Izin menjawab Ibu. Ya, bisa Mbak Siapa Mbak Medi ya? Mohon izin saya Medi di Mahir nomor 37 mohon izin menjawab. Jadi kebidanan komunitas itu asal kebidanan di masyarakat Ibu. Oke, hebat. Terima kasih tepuk tangan. Saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi untuk kebidanan komunitas itu di mana pelayanan pada masyarakat itu melalui promotif dan juga preventif Ibu. Oke, hebat sekali. Ya, kita tepuk tangan teman-teman. Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak. Untuk kebidanan komunitas sendiri yaitu pelayanannya yaitu sasarannya kepada ibu dan anak. Oke, sasarannya pada ibu anak ya. Oke, lengkap tadi ya. Terima kasih. Terima kasih tadi sudah mereview kembali tentang pertemuan kita sebelumnya ya. Sudah ada yang jawab bahwa pelayanan kebidanan komunitas itu ada di sasaran terutama ibu dan anak, kemudian juga di masyarakat, kemudian juga upayanya promotif preventif, kemudian selalu bareng dengan masyarakat bidannya ya, jadi banyak di lapangan. Oke, sudah siap untuk sesi selanjutnya kita di pembelajaran selanjutnya? Siap. Alhamdulillah ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, biar saya dulu kelihatan masih kecil ya tulisannya. Oke, ini sudah tampak untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu terkait melalui kegiatan diskusi berbasis masalah. Jadi nanti kita menggunakan problem based learning belajarnya. Harapannya dengan kita menggunakan kelompok berbasis diskusi kelompok berbasis masalah, kita bisa paham tentang apa itu pemberdayaan masyarakat. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita memasuki nanti di seperti apa pemberdayaan masyarakat, saya punya harapan ketika kita belajar hari ini itu bisa memotivasi adik-adik semuanya, karena nanti kalian itu yang menjadikan penerus kami di masa depan. Jadi yang pertama adalah harapannya semuanya sukses. Itu adalah harapan kami sebagai seorang dosen. Kemudian belajar hari ini itu untuk menyambut masa depan kalian. Yang kedua yaitu pengetahuan adalah kekuatan
yang memang lahir dari dalam kita, yang itu kita perlu belajar setiap hari. Jadi jangan sampai bosan ya, itu titipan dari kami sebagai dosen. Kemudian jangan pernah berhenti belajar, walaupun belajar itu kadang melelahkan. Oke, tadi kita sudah punya harapan dan motivasi untuk mengapa belajar hari ini. Nah, sekarang kita ada sebuah gambar, mungkin bisa dilihat gambarnya. Menurut kalian dari gambar ini itu apa? Mungkin bisa yang dari pojok, mungkin ya, bisa silakan. Gambar apa? Silakan dijelaskan. Jadi gambar yang di depan itu terlihat sedang posyandu lansia. Sedang posyandu lansia, kemudian apa lagi? Bisa nambahin sebenarnya. Baik, untuk yang sebelah kanan itu saya melihat ada posyandu balita di ibu. Oke, mungkin ada lagi. Terima kasih. Selanjutnya nih, yang Untuk gambar yang di depan menurut saya itu sedang memberikan edukasi terkait gizi kepada masyarakat ibu. oke, iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita lanjut ke pembelajaran kita. Tadi sudah dijelaskan tentang gambarnya, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, hari ini kita belajar menggunakan PBL, ya, Problem Based Learning. Nanti kita bentuk kelompok, ya tadi sudah ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kita akan yang pertama membacakan kasus. Nah, silahkan yang membacakan kasus siapa? Mbak Reva, silahkan Mbak Reva. Jadi saya akan membacakan kasus yang ada di depan, yaitu tentang kepala desa yang meminta puskesmas dan perguruan tinggi untuk membantu menyusun program pemberdayaan masyarakat yang mampu menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Pada Desa Harapan Jaya merupakan desa agraris yang berpenduduk sekitar 3.800 jiwa, sehingga besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang tidak tetap. Berdasarkan laporan puskesmas, prevalensi stunting pada balita di desa tersebut mencapai 31%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten. Nah, jadi pada kasus ini, pemerintah desa belum memiliki program khusus yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, maupun kelompok PKK dalam upaya pencegahan stunting. Terima kasih, tadi sudah dibacakan kasusnya ya, sangat panjang. Sekarang dari kasus tersebut, monggo dari masing-masing kelompok untuk menelaah kira-kira ada yang perlu diklarifikasi tentang istilah-istilah ini. Monggo silahkan dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti bisa menunjukkan tangan perwakilan. Monggo. Tadi sudah dibaca untuk kasusnya. Sekarang dari kelompok 1 mungkin ada istilah yang perlu diklarifikasikan dari kasus tersebut. Saya mau tanya Ibu, jadi kalau misalkan stunting itu contohnya seperti apa sih Ibu? Stunting contohnya seperti apa? Oke, terima kasih. Dari kelompok 2 dan 3 bisa mewakili menjawab dari pertanyaan kelompok 1, silakan. Oke, silakan dari kelompok 2, monggo. Mungkin dari pengertian stunting dulu ya Bu. Jadi stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi, seperti itu ya. Tambahan dari kelompok. Baik, untuk contohnya itu kondisi di mana anak 2 tahun itu memiliki berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala yang ada di bawah standar normal karena kekurangan gizi. Gimana dari kelompok 1? Puas belum? Kan kita sudah bahas tentang klarifikasi istilah. Sekarang kita ke identifikasi masalah dari kasus tadi yang sudah dibacakan. Monggo, kira-kira masalah utamanya, penyebab dan dampaknya mungkin apa? Silahkan. Saya Bu, jadi Bu izin menjawab dari masalah yang terjadi di desa yang telah diidentifikasi tadi itu adalah terjadi angka stunting yang sangat meningkat, kemudian terjadi kasus juga di mana ibu memberikan empasi atau makanan pendukung ASI di bawah usia 6 bulan ibu. Izin menambahkan Ibu, dari kelompok kami itu dari rendahnya pengetahuan keluarga juga mempengaruhi, terus sanitasinya buruk, sama partisipasi posyandunya itu rendah. Oke, ya, terima kasih dari identifikasi masalah dari kelompok 3. Alhamdulillah tadi sudah dibahas oleh kelompok 3 terkait penyebab masalahnya, yaitu tadi ada sanitasi buruk. Nah, sekarang kita ke analisa masalah, jadi kita perlu melakukan curah pendapat tentang analisa masalah faktor penyebab secara menyeluruh. Jadi tidak hanya A, B, C, tapi kira-kira faktor individu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita kupas ya. Monggo silahkan yang bisa memberikan jawaban, silahkan.
izin menjawab Ibu. Ya, tadi kami sudah berdiskusi oleh kelompok kami bahwa analisis masalahnya yang pertama itu ada faktor individu, di mana tadi disebutkan bahwa ibu ini memberikan MPASI di bawah 6 bulan. Kemudian dari faktor keluarganya sendiri, kesadaran untuk posyandunya itu rendah. Terus yang ketiga ada faktor lingkungan, di mana sanitasinya itu buruk. Tadi disebutkan bahwa masih terdapat rumah dengan jamban yang tidak sehat, kemudian masih menggunakan air sungai. Kemudian dari faktor sistem pelayanan, tadi sudah disebutkan bahwa pelayanan kesehatannya sudah memberikan PMT, terus memberikan tablet tambah darah. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Kita sudah dari mulai klarifikasi istilah, kemudian juga sudah mencari faktor penyebabnya, mengupas penyebabnya, kemudian menganalisa permasalahan. Sekarang kita melakukan peta analisa nanti dari apa hubungan sebab akibat dari hubungan-hubungan itu. Monggo dari kelompok berapa yang mau maju? Kelompok satu silahkan nanti bisa maju ke depan, ditulis di papan tulis. Silakan maju.